Halo, saya Neon Jatikusumo dari Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Pada video ini, saya akan membahas tentang kartografi dasar. Apa itu kartografi? Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua ilmu ini, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Tujuan kartografi. Tujuan kartografi adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dengan berbagai pola unsur permukaan bumi dan menyatakan secara grafis dalam skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Syarat-syarat kartografi. Syarat-syarat kartografi adalah arah pada peta harus benar, jarak pada peta harus sesuai dengan skala, kemudian bentuk peta harus menyerupai bentuk yang sesungguhnya, dan luas pada peta harus tepat, dan menyertakan legenda peta untuk menjelaskan keadaan. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi. Peta merupakan simbol-simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena geografikal atau dengan suatu cara sistematis, dan hal ini memerlukan kecakapan dalam membaca atau membuatnya. Pada sistem komunikasi kartografi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah source atau dunia nyata. Yang kedua adalah encoder atau simbolisasi yang digunakan untuk mewakili kenampakan di bumi pada suatu peta. Yang ketiga adalah signal atau peta itu sendiri, yang merupakan gambaran dua dimensi yang tersusun dari simbol-simbol. Yang keempat adalah decoder, mekanisme mata dan otak dari si penerima setelah membaca arti dari simbol-simbol. Berikutnya adalah resipien atau pembaca data, dan yang terakhir adalah noise atau kekeliruan dalam penciptaan simbol-simbol, penerangan yang buruk, kurang terampil dalam membaca peta, dan sebagainya. Ruang lingkup kartografi. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen ilmiah dari hasil karya seni. Dalam konteks ini, peta dianggap termasuk semua tipe data, peta skala besar, bentuk tiga-dimensional, dan globe, yang menyajikan model bumi atau sebuah benda angkasa pada skala tertentu. Peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital. Syarat-syarat peta. Syarat-syarat peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dari peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Yang kedua adalah jarak di peta jika dikaitkan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Yang terakhir adalah equivalent, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Fungsi pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya benua atau gunung. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya potensi rawan banjir, potensi kekeringan, potensi air, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah memperlihatkan ukuran. Tujuan pembuatan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua adalah analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Yang ketiga adalah menyimpan informasi. Yang keempat yaitu membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan atau tata kota. Yang terakhir adalah komunikasi informasi ruang.
jenis peta. Peta berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum adalah peta yang menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik alami maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasi secara umum, contohnya peta topografi, peta rupa bumi, dan peta korografi. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan penampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum terbagi menjadi tiga, yaitu peta topografi, korografi, dan peta dunia. Peta topografi adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Sedang peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Yaitu peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menyampaikan informasi penampakan tertentu. Penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contohnya peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan yang terakhir yaitu peta skala geografi. Unsur-unsur dalam peta. Yang pertama yaitu judul penulisan. Judul biasanya diletakkan di bagian atas tengah, atas kanan atau bawah, walaupun demikian sedapat mungkin diletakkan di kanan atas. Kedua yaitu orientasi atau tanda arah. Pada umumnya arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke atas. Yang ketiga adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang keempat yaitu simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Yang kelima adalah warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Yang keenam yaitu tipe huruf atau lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Yang ketujuh, garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Yang kedelapan adalah inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam inset antara lain, yang pertama inset penunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Yang kedua adalah inset penjelas, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Yang ketiga adalah inset penyambung, berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. 9 adalah garis tepi peta, yaitu garis yang membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan, yaitu referensi dari mana data peta diperoleh. Generalisasi peta. Generalisasi peta adalah proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta tersebut. Generalisasi peta merupakan proses reduksi informasi, biasanya terkait dengan penampakan grafis fitur yang kita petakan. Generalisasi peta merupakan salah satu proses penting dalam pembuatan peta. Kenapa generalisasi diperlukan? Generalisasi diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi-informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Dalam kenyataannya, biasanya data-data sebagai input untuk informasi isi tema tersedia dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin disampaikan semuanya secara minta-minta dalam suatu peta tematik. Alasan lainnya adalah peta tematik biasanya dibuat dalam skala yang lebih kecil daripada peta dasar, sehingga reduksi skala bagaimanapun akan mengurangi kedetailan informasi yang disampaikan. Tujuan generalisasi peta. Tidak ada generalisasi yang sempurna atau bahkan optimal, namun ada 6 tujuan filosofis mendasar yang harus menginformasikan dan mendorong semua jenis generalisasi, yaitu: yang pertama, mengurangi kompleksitas peta. Yang kedua, menjaga akurasi spasial data peta. Yang ketiga, menjaga keakuratan atribut data peta. Yang keempat, menjaga kualitas estetika peta. Yang kelima, mempertahankan hierarki logis elemen peta. Dan yang keenam adalah secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses generalisasi yaitu: yang pertama, tujuan peta dan penggunaannya. Yang kedua, besarnya reduksi skala. Dan yang ketiga adalah faktor teknis dan manusia.
Generalisasi terbagi menjadi dua, yaitu generalisasi grafis dan konseptual. Generalisasi grafis terdiri dari penyederhanaan, pembesaran, pemindahan, penggabungan, dan pemilihan. Sedangkan konseptual terbagi menjadi penggabungan, pemilihan, simbolisasi, dan penonjolan. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, dan distorsi bentuk dan distorsi skala untuk memperoleh hasil yang ideal, yaitu luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar, membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit, serta menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Aspek distorsi pada proyeksi peta. Yang pertama adalah conform. Conform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk luas aslinya yang tampak pada bumi. Dua adalah equivalent. Ada luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang ada di gambaran aslinya. Yang ketiga adalah equidistant. Adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya. Yang terakhir adalah azimutal, yaitu peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Jenis-jenis proyeksi. Yang pertama berdasarkan bidang proyeksi. Terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi planar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri terbagi menjadi 3 pula, yaitu yang pertama proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bola bumi. Yang kedua adalah proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Yang ketiga adalah proyeksi miring, yaitu garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Perbesar dan memperkecil peta terbagi menjadi 4 teknik, yaitu yang pertama grid, dengan memperbesar atau memperkecil peta dengan bantuan grid atau garis-garis koordinat, yaitu dengan memberikan garis khayal pada peta yang terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Yang kedua adalah fotokopi, dengan menggunakan mesin fotokopi yang dapat memperbesar atau memperkecil. Yang ketiga adalah kamera fotografi, yaitu pemotretan lewat udara melalui pengaturan jarak fokus kamera. Yang terakhir adalah pantograf dengan menggunakan alat pantograf. Cara membaca peta. Yang pertama, memilih model yang tepat. Terdapat berbagai jenis peta untuk berbagai penggunaan. Sebelum menggunakan peta untuk membantu menemukan jalan, pastikan peta tersebut sesuai dengan jenis perjalanan yang kamu lakukan. Yang kedua, periksa orientasi peta. Buka dan periksa peta untuk memastikan bahwa kamu mempelajarinya dengan perspektif yang tepat. Sebagian besar peta dilengkapi dengan logo kompas di salah satu sudut yang menunjukkan arah yang diindikasikan oleh berbagai penanda. Yang ketiga itu perhatikan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur ada koordinat geografis yang menentukan posisi barat dan timur suatu titik pada permukaan bumi. Meridian geografis atau garis membujur ditarik secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya dari kutub selatan ke kutub utara. Sementara garis lintang ditarik secara horizontal sejajar dengan garis khatulistiwa, yaitu garis yang melingkari bumi, dengan menunjukkan jarak utara atau selatan dari garis khatulistiwa. Angka pada sisi samping atau atas dan bawah peta menunjukkan derajat garis bujur dan lintang. Setiap derajat sama dengan 60 menit yang menunjukkan bagian dari jarak, bukan waktu tempuh, dan 1 mil laut setara dengan 1852 meter. Yang keempat yaitu perhatikan skala. Skala peta menunjukkan rasio jarak sesungguhnya. Dengan begitu, kita tahu jarak yang harus ditempuh. Skala akan berbeda pada setiap peta, namun biasanya ditulis sebagai rasio angka seperti 1:100.000. Rasio ini berarti 1 satuan jarak di peta sama dengan 100.000 satuan jarak sesungguhnya.